Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang aplikasi dari nilai mutlak. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Aplikasi dari nilai mutlak. Aplikasi itu artinya penyelesaian dengan penggunaan nilai mutlak, penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari dengan menggunakan nilai mutlak. Artinya soal cerita ya. Kita langsung ke contoh. Contoh nomor 1, bendungan Katulampa di Bogor sering meluap pada musim hujan. Ketinggian air di bendungan tersebut saat musim hujan dan kondisi siaga 2 adalah sekitar 160 cm. Ketinggian air di bendungan Katulampa tergantung dari banyaknya curah hujan di daerah puncak. Jika perubahan ketinggian air di bendungan Katulampa pada situasi tidak normal adalah 65 cm, tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum ketinggian air di bendungan tersebut. 1. Kita buat diketahui ketinggian air pada kondisi ketinggian air pada kondisi musim hujan. Pada kondisi musim hujan itu berapa? 100 atau siaga 2 ya, 160 cm. Pada saat situasi tidak normal. Ini 65 cm. Misalkan situasi normal ini apa? Kita nak tahu ya. Misalkan situasi normal sama dengan X, ketinggiannya X. Sehingga dapat kita nyatakan dalam nilai mutlak. Nilai mutlaknya adalah nilai mutlaknya kita ambil dari mana ya? Di sini situasi normal. Ya, buat normal sama dengan tidak normal. Kan itu. Tidak normal sama dengan situasi normal dikurangi hujan. Kan itu dia. Nah, normalnya berapa? Normal 65 ya. Sama dengan tidak normal 65. Normalnya X dikurangi hujannya berapa? 160. Boleh dibalik enggak? Kita balik aja ya. Sehingga ini nilai mutlak X dikurangi 160 sama dengan 65. Ingat, penyelesaian nilai mutlak itu ada 2. Apa dia? X akan bernilai negatif jika X lebih kecil dari 0. X akan bernilai positif jika X lebih besar 0. Harus 2 penyelesaian. Nah, sekarang kita nyatakan dalam negatif ini. X min 160 sama dengan apa nih? Min 65. Sehingga X sama dengan apa? Min 65. Ini pindah plus 160. Ini sekitar berapa ya? 160 kurangi 65. Sehingga nilai X berapa dia? 95 nih. Ya, 95. Berikutnya, nah ini yang positif tadi, ini yang negatif ya. Berarti ini yang bernilai negatif. Sekarang yang positif. X. Jangan buat di situ ya. Sini yang negatif. Sekarang yang positif.
sebagai ciri ya, biar kita tidak lupa. X min 60 160 sama dengan positif ya 65. X sama dengan 65 ditambah 160. Ini berapa ya? 65, ini 5, ini 12 dan 1 225 ya. Nah, jadi penurunan minimum ketinggian air di bendungan tersebut adalah sebesar, ini penurunan minimumnya sebesar 95 cm. Peningkatan maksimumnya sebesar 225 cm. Itu ya caranya. Nah, berikutnya saya coba contoh yang nomor 2. Silakan ditulis yang nomor 2. Soalnya ditulis dulu yang nomor 2. Seseorang yang terkena demam berdarah atau DB, jumlah hemoglobin per mililiter darah akan berkurang drastis karena dihancurkan oleh virus. Oleh karena itu, penderita demam berdarah harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit antara 150.000 milimeter kubik sampai dengan 400.000 milimeter kubik. Dimisalkan rumah sakit memutuskan untuk penderita yang sudah positif DB, jumlah trombositnya harus naik dan dipertahankan sebesar 175.000 milimeter kubik dalam beberapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas. Jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penyimpangan jumlah trombosit sebesar 10.000 mm kubik, tentukan interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal. Itu. Nomor 2. Ingat. Di sini diketahui untuk peran trombosit sampai dengan 400. Nah, ini 400.000-nya itu masih perakiraan ya. Seorang yang terkena demam berdarah atau DB, jumlah hemoglobin per mililiter penderita demam nah ini salah dia satuannya tadi ya. Satuannya itu di milimeter, saya bilang milimeter kubik itu diganti dengan mililiter maksudnya ya. Sorry. Seorang yang terkena demam berdarah atau DB, jumlah hemoglobin per mililiter darah akan berkurang drastis karena dihancurkan oleh virus. Oleh karena itu, penderita demam berdarah harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit antara 150.000. Nah, ini masih mengambang dia, masih perkiraan 150.000-nya. Jangan digunakan ya. Mililiter kubik. Itu salah tadi, milimeter saya baca ya. Sampai dengan 400.000 mililiter kubik. Nah, ini 400-nya juga jangan digunakan karena dia masih perakiraan. Masih mengambang itu ya. Itu pengecoh namanya. Kalau dalam penjelasan soal cerita itu pengecoh. Dimisalkan rumah sakit memutuskan untuk penderita yang sudah positif DB, jumlah trombositnya harus naik. Nah, ini harus. Ini yang harus ada ya. Tapi dalam diketahui itu harus digunakan. Oleh karena itu penderita demam berdarah harus dirawat untuk menaikkan dan mempertahankan syarat. Syaratnya ya. Kenaikan atau mempertahankan hemoglobin
syarat kenaikan atau mempertahankan, yaitu 150 mililiter kubik. 150 mililiter kubik, 150.000 ya, mililiter kubik. Tuh, 150.000 mililiter kubik. Nah, berikutnya sampai 400.000 mililiter kubik. Dari 150.000 sampai 400.000 mililiter kubik. Ini pengecoh, ini perakiraan ya. Terus berikutnya, dimisalkan, misal rumah sakit memutuskan untuk penderita yang sudah positif TB. Nah, ini yang positif TB. Nah, ini yang pasti ya. Jumlah trombositnya harus dinaikkan. Positif TB harus naik 175 mililiter kubik dalam beberapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas. Jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penyimpangan trombosit, penyimpangannya berapa? 10.000 mililiter kubik. Tentukan interval. Ditanya interval. Jawab. Kita nyatakan dalam nilai mutlak dulu. Nah, ingat yang di atas itu, yang ini angka pengecoh ya. Itu tidak bisa digunakan karena dia masih belum pasti. Kan ini yang positif ya. Ini sudah positif, ada pasien. Misalkan ini sudah ada pasien ya. Seperti ini dia. Sehingga bisa kita nyatakan dalam bentuk nilai mutlaknya situasi kondisi pasien saat normal itu hemoglobinnya normal berapa. Nah, misal hemoglobin normal ini sama dengan X, sehingga ini bentuknya menjadi nilai mutlak X. Nah, kan penyimpangan sama dengan kondisi tidak normal, kan itu dia. Nah, ini penyimpangan sama dengan kondisi normal dikurangi kondisi normalnya, di saat hemoglobin normal dikurangi positif DB yang harus dipertahankan. Ini dikurangi 175.000. Ini sama dengan berapa dia? 10.000. Ingat, ini penyelesaiannya ada dua ya. Pertama dia negatif, kedua positif. Itu. Nah, karena di sini dia itu penyimpangan. Nah, ini tandanya lebih kecil ya. Maksimum dia minimal dia menyimpangnya segini. Karena kan tidak boleh lebih dari ini dia. Tidak boleh terlalu penyimpangannya gini. Minimal segini dia penyimpangannya. Tidak boleh lagi lebih dari ini nyimpang. Kurang boleh, itu biasanya kalau penyimpangan. Itu ya. Itu kalau penyimpangan maksimum segini. Terus, nah, kalau menyelesaikan ini, biar kita tidak merubah tanda lagi. Pertama dia bernilai negatif, kan ininya negatif. Kalau dia negatif, sehingga ini negatif 10.000 langsung ya, secara langsung nilai mutlak dari X min 175.000. Ini nilai mutlak yang positif 10.000. Buat saja begitu.
Kalau kamu buat selesaikan satu-satu negatif dulu, tandanya kalau dia negatif ini dibalik. Jadi lebih besar ya. Yang ini lebih besar ini. Dah. Nah, kalau sudah baru kita selesaikan satu-satu. Selesaikan ini. Ini dengan ini. Ini dibawa ke sini. Saya selesaikan secara langsung ya. Sehingga min 10 ini dibawa ke depan, diputar ke sini. Ditambah 175. Kan masih X. Sekarang ini pasangkan. Tadi ini pasangkan dengan ini, sekarang ini pasangkan dengan ini. X kurang dari sama dengan, tandanya kurang dari sama dengan, minimal dia sama segini gitu deh. Karena barang ini ya, ini karena pernyataan dia ada satuan. Apa namanya, 10.000 positifnya. Nah ini sekarang pindah ke depan, tambah 175. Ini selesaikan, ini berapa? 165 ya. Kurang dari X, kurang dari, ini berapa? 185. Berarti itu intervalnya. Jadi jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal berkisar antara jumlah trombosit untuk mempertahankan, tulis saja, untuk mempertahankan kondisi normal berkisar antara berapa? 165 sampai dengan 185 ribu mililiter ya, mililiter kubik, mililiter kubik. Nah, itu sudah. Sekarang kalau sudah, sekarang coba kalian, saya kasih soal. Saya kasih soal supaya kalian tidak bingung, tinggal ganti-ganti angka ya. Karena biasanya soal cerita kalian lebih ribet. Kalau saya carikan soal lain, contohnya begitu, soalnya begini, itu kamu bilang. Nah, soalnya sama seperti tadi, saya bacakan ulang, saya ganti angkanya. Bendungan Katulampa di soal nomor 1 ya. Bendungan Katulampa di Bogor sering meluap pada musim hujan. Ketinggian air di bendungan tersebut saat musim hujan dan kondisi siaga 2 adalah sekitar, nah ini saya rubah, sekitar 230 cm. Kondisi normal, saat kondisi normal berapa tadi? Saya rubah menjadi diketahui. Nah, kondisi hujan atau ini kan 160. Ini saya ganti menjadi 230 cm. Sudah? Terus berikutnya, ketinggian air di bendungan Katulampa tergantung dari banyaknya curah hujan di daerah puncak. Jika perubahan ketinggian air di bendungan Katulampa pada situasi tidak normal adalah 65, di sini saya rubah dari 65 ini saya rubah menjadi 76 cm. Tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum ketinggian air di bendungan tersebut. Ingat, diketahui sama seperti ini. Ini saya ganti ya, 160 cm tadi saya ganti menjadi 230. 65 ini saya ganti menjadi 76 cm. Coba itu diutak-atik ya, dikerjakan. Terus yang nomor 2, yang hemoglobin ini saya biarkan karena angka perkiraan saya biarkan, ini 400 saya biarkan. Ini saya ganti 175 ini saya ganti dengan 210.000. Satuannya mililiter kubik sama.
Ini 10.000, penyimpangannya saya ganti 5.000 saja. Ya. Ini dia penggantinya. Nah, itu. Silakan dikerjakan ya. Semoga bermanfaat. Nah, demikian tadi pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta komennya. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam saya menyelesaikan soal tersebut. Akhir kata saya akhiri, saya tutup dengan terima kasih. Selamat belajar. Bye bye.